Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan wa likulli ummatin ja'alna mansakal yazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Al-ayat. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita akan masuk kepada salah satu hari raya besar umat Islam, yaitu Idul Adha. Ada 3 hari raya besar dalam Islam. Yang pertama Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Ketiga hari raya itu kita disyariatkan untuk merayakannya. Selain dari ketiga itu tidak ada syariat umat Islam untuk merayakannya. Idul Fitri kita harus merayakan kemenangan umat Islam. Semua umat Islam setelah 1 bulan menahan lapar dan haus melaksanakan shaul Ramadan, pada 1 Syawal hari raya Idul Fitri itu kita rayakan dengan berbuka. Tidak boleh ada yang shaul, haram hukumnya shaul pada tanggal 1 Syawal. Semua harus merayakannya, makan makanan yang enak, kemudian bersilaturahmi dengan saudara-saudara, teman kerabat, saling memberikan maaf, saling memaafkan dosa. Hari Jumat kita juga disyariatkan untuk merayakannya. Disunahkan bagi kita untuk mandi besar, menggunakan wangi-wangian, berangkat ke masjid, menggunting kuku menjadi sunnah, dan sebagainya. Begitu pula hari raya Idul Adha yang akan kita lalui itu adalah raya kita yang harus kita laksanakan. Semua umat Islam merayakannya dengan memberikan yang terbaik, sembelihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua harus makan dari sembelihan, baik yang berkurban ataupun yang tidak berkurban. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, syariat kurban ini tidak hanya bagi umat Rasulullah SAW, tapi syariat kurban ini telah ada pada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Bahkan pada masa Nabi Adam alaihissalam, nabi pertama, itu sudah ada kurban pada saat itu. Hal itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Hajj ayat 30, dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba abna Adam bil haqqi qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannaka qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Ayat ini menceritakan tentang kisah anak-anak Nabi Adam. ketika berkurban. Jadi
Nabi Adam alaihissalam, Hawa istrinya itu melahirkan 20 kali. Setiap kali melahirkan itu anaknya kembar 2. Jadi total anak-anak Nabi Adam Hawa itu 40. Setiap melahirkan 2, satu laki-laki, satu perempuan. Ada di antara anak-anaknya namanya itu Qabil. Saudara kembarnya itu adalah Ikrimah. Kemudian adiknya Habil. Saudara kembarnya itu Lubuda. Ketika akan menikahkan anak-anaknya, Allah perintahkan Nabi Adam itu menikahkan itu harus disilang, tidak boleh dengan saudara kembarnya. Qabil tidak boleh dengan Ikrimah karena saudara kembarnya, harus dengan yang lain. Begitu pula Habil. Karena Nabi Adam hendak menikahkan Qabil ini dengan Lubuda, saudara kembarnya Habil, dan Habil dengan Ikrimah, saudara kembarnya dari Qabil. Tapi Qabil protes, tidak mau dinikahkan dengan Lubuda. Inginnya dinikahkan dengan Ikrimah, karena dalam sejarah Ikrimah itu cantik orangnya. Qabil juga ganteng dalam sejarah. Ingin menikah dengan, maka Allah perintahkan agar Qabil dan Habil itu berkurban. Siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, maka dia akan menikah dengan Ikrimah. Maka Qabil dia berkurban, memberikan kepada Allah itu adalah dengan sayuran-sayuran, tanaman-tanaman, buah-buahan, karena dia seorang petani. Habil dia persembahkan untuk Allah, kurbannya itu adalah hewan-hewan, ternak-ternak, karena dia seorang peternak. Maka kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kurbannya Habil. Karena Habil itu yang melaksanakan kurban itu memang semata-mata melaksanakan perintah Allah, tunduk kepada. Sedangkan Qabil dia niat kurbannya itu hanya karena menginginkan diterima, maka kurbannya itu. Ini dituangkan dalam surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaina ba'abna Adam bil haqq qurba qurbanan. Kata Allah, ceritakanlah kisah anak-anak Nabi Adam bil haqq dengan sebenarnya. Qurba qurbanan, ketika kedua anak itu Qabil dan Habil itu berkurban. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, maka salah satu dari keduanya diterima dan yang satunya ditolak. Jadi yang Qabil ditolak, yang Habil diterima. Maka Qabil marah pada saat itu dan mengatakan, la'aktulan, maka aku akan membunuhmu. Allah Habil menjawab, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang muttaqin yang memiliki unsur ketakwaan. Nah, ini jawaban Habil adalah jawaban kenapa kurban Habil diterima, yaitu inal muttaqin, dikarenakan Habil melaksanakannya karena ketakwaan kepada Allah. Qabil ditolak kurbannya karena dia bukan karena Allah kurbannya. Ini menjadi dalil bahwa kurban itu akan diterima oleh Allah itu kalau niatnya karena unsur takwa kepada Allah. Sebesar apapun kambing, sapi yang kita kurbankan, kalau niatnya bukan karena Allah, bukan karena unsur ketakwaan, misalnya karena ria, karena ingin, karena sum'ah, ingin dengar kebaikannya oleh orang lain, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban yang kita berikan untuk Allah meskipun seadanya, tapi niatnya beribadah kepada Allah karena ketakwaan kepada Allah, keimanan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, maka diterima oleh Allah menjadi pahala yang besar sebagai kurban Habil kepada Allah dikarenakan unsur ketakwaan yang diterima. Maka pada saat itu lain basata ilayya yadaka litatulani ma ana bibasitin yadayya kali aku ini akhafullahu qurban. Kata Habil kepada Qabil itu, kalaulah tanganmu bergerak untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan membalas, tidak akan menggerakkan tangan itu untuk membunuhmu.
Ini akhafu rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Ini menjadi dalil bahwa kejahatan orang untuk mencelakakan kita, membunuh kita, tidak perlu kita balas dengan membunuh lagi. Kata Habil, ini akhafu rabbal alamin, aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Kemudian fatawa'at lahu nafsuhu qatla'ahi faqatalahu. Hawa nafsu Qabil tidak terbendung, faqatalahu, maka dibunuhlah itu Habil. Fa'asbaha minal khasirin, Qabil itu termasuk orang-orang yang menyesal. Setelah dibunuh itu Qabil bingung bagaimana ini, karena itu pembunuhan pertama kali dalam sejarah manusia. Apakah harus dibuang? Kemudian Allah mengutus 2 burung gagak berkelahi di langit, salah satunya mati jatuh ke bumi. Burung gagak itu menggali tanah dan menguburkannya untuk mengajarkan kepada Qabil, dia mulia bukan luar biasa, untuk mengajarkan kepada Qabil bagaimana mengurus jenazah saudaranya itu. Kemudian akhirnya Habil dikubur dan menjadi sampai sekarang ketika manusia meninggal itu dikubur sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepada Qabil ketika membunuh Habil pada saat itu dengan menggunakan burung gagak. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang rumah rahimakumullah. Kemudian kurban ini, syariat kurban ini juga Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi yang dikenal dengan ketauhidannya, menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan logikanya. Di mana nabi-nabi lain dengan wahyu Allah berikan langsung melalui Ruhul Amin, tapi Ibrahim alaihissalam itu menemukan Allah dengan akalnya. Di saat masyarakat pada saat itu penuh dengan kemusyrikan, menyembah berhala-berhala, Nabi Ibrahim berpikir tidak mungkin Tuhan itu adalah patung-patung. Nabi Ibrahim merenung, siang hari ada matahari, malam matahari hilang muncul bulan, bulan hilang muncul matahari. Pasti ada yang berkuasa dan bukanlah tempat itu. Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, pada keluarganya, ini bari min kaum ini, aku berlepas dari kalian dan dari berhala-berhala dan dari patung. Itu adalah kalimat tauhid pada masa Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim diberikan syariat milah Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dalam arti nabi-nabi itu yang ada, kalau kita runut silsilahnya akan merujuk kepada Nabi Ibrahim. Dari anaknya Nabi Ismail turun sampai Nabi Muhammad melahirkan Nabi Islam. Dari anaknya Nabi Ishak, Nabi Yakub sampai Nabi Isa alaihissalam menurunkan Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau dirujuk itu bermuara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu sebelum memiliki Ismail alaihissalam dan Ishak itu sangat lama sekali tidak punya anak. Dalam sejarah sampai Nabi Ibrahim itu rambutnya sudah memutih, belum punya anak, padahal setiap hari berdoa, Robbi habli minas sholihin, ya Tuhanku berikan aku anak yang soleh. Setiap saat berdoa, tapi tidak kunjung dikaruniai. Maka Siti Sarah istrinya merasa kasihan kepada suaminya dan memberikanlah budaknya Siti Hajar, pemberian dari Raja Mesir, untuk dinikahi oleh Ibrahim. Maka dari Hajar itu
melahirkanlah Nabi Ismail alaihissalam. Setelah lahir Nabi Ismail, maka Allah perintahkan Nabi Ismail itu yang masih bayi dengan Siti Hajar untuk agar Nabi Ibrahim menjauhkan dari Siti Sarah. Ya, banyak riwayat yang menjelaskan adakah kecemburuan Siti Sarah kepada Nabi Ibrahim dan sebagainya. Nabi Ibrahim membawa Ismail alaihissalam dengan Hajar itu tempat yang jauh berjalan kaki dari Yerusalem, Palestina ke Mekah, ke Ka'bah 1500 km. Setelah sampai, Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar dan Ismail alaihissalam kembali lagi ke Palestina. Siti Hajar setelah mengetahui perintah Allah menerima. Ini menjadi dalil bahwa kesolehan dari Siti Hajar yang harus dicontoh. Jika memang itu perintah Allah, maka harus dilaksanakan. Ditinggalkan di tempat yang tidak apa-apa, gersang, tidak ada air, tidak ada apa-apa, makanan itu tidak ada. Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu berkata kepada Allah, Rabbana ini asqanitu min dzurriyyati biwadin ghairi dzin inda baitikal haram. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman-tanaman dekat Baitullah, dekat rumahmu yang dihormati. Nabi Ibrahim hanya berdoa, Rabbana yuqimus shalah, agar keturunannya itu mendirikan sholat. Kemudian memohon kepada Allah, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihi, agar orang-orang menyimpan rasa simpati kepada keturunannya. Karena tanpa ada simpati orang, bagaimana bisa makan, bagaimana bisa minum. Warzuqhum minas samarat ala kulli, kemudian memohon berikan rezeki makanan dari diri orang-orang itu. Setelah Nabi Ibrahim pergi, Nabi Ismail itu menangis karena kehausan, tidak ada air. Siti Hajar bolak-balik sampai 7 kali Safa Marwah menjadi rukun haji itu adalah jadi sa'i, sang ayah ini ada usaha Siti Hajar dalam mencari air dengan izin Allah untuk balikan keluar dari Zamzam. Dan dari keluar air Zamzam itulah air mengalir, tumbuh tanaman-tanaman, tumbuh buah-buahan, akhirnya bisa makan, ada burung di sana. Karena ada mata air, orang-orang yang melintas diam di situ akhirnya. Orang-orang pun mungkin di situ berbau dan akhirnya Nabi Ismail bisa hidup yang asalnya tidak ada apa-apa. Sedangkan kehendak Allah, Nabi Ismail menjadi seorang yang dewasa. Kemudian falamma balagha syadda, ketika Nabi Ismail alaihissalam dewasa, Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, ya abati inni ara fil manam inni adbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku harus untuk menyembelih. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail alaihissalam dengan kesolehan itu, dia mengatakan, ya abati if'al ma tu'maru, hai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Strategi ini insya Allah seperti itu. Insya Allah engkau akan menemukanku masuk dalam orang-orang yang sabar. Ini menjadi dalil bahwa jika memang perintah Allah, nyawa pun harus kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Ismail siap mengatakan kepada Nabi Ibrahim, disembelih karena itu memang perintah Allah. Falamma aslama wa tallahu, kemudian ketika sudah berbagi, maka sudah jelaslah keimanan, ketundukan, kepasrahan Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail. Maka wafadaina mubilihim adimin, kata Allah, kami ganti dengan sembelihan yang besar. Itu peristiwa kurban pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Berat sekali, nyawa bukan harta. Nabi Ibrahim melaksanakan yang sempurna nyawa.
Ini menjadi dalil bagi kita bahwa kita hanya diminta harta, memberikan sembelihan kepada Allah. Tidak ada bandingannya dengan ujian yang diberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sedang jemaah rahimahumullah. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika an tattabi millata Ibrahim hanifa." Kami wahyukan kepada Muhammad, kata Allah, "Anit tabi millata Ibrahim hanifa." Ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif. Hanif itu adalah lurus. Dalam tafsir itu dawam taat, berkesinambungannya ketaatan, dawam dalam melaksanakan ketaatan, wama karena minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk orang musyrik. Jadi kita berkurban dan itu melaksanakan millah Ibrahim, syariat dari Nabi Ibrahim. La yanalallahu luhumuha wala dimuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah, tidak akan sampai kepada Allah itu dagingnya, wala dimauha darahnya juga tidak akan sampai, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan. Jadi pada intinya kurban itu adalah bukan masalah besar kecil, tapi adalah masalah ketakwaan. Begitu pula bukan masalah jenisnya, apakah itu sapi, apakah itu kambing, tapi adalah yang sampai kepada Allah ketakwaannya. Karena hewannya tidak akan sampai, dagingnya tidak akan sampai kepada Allah, darahnya tidak akan sampai, bulunya tidak akan sampai. Yang sampai adalah takwa itu, adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mempersembahkan yang terbaik, sembelihan yang terbaik kepada Allah yang diiringi dengan ketakwaan kita. Bukan dari besar kecilnya kurban yang kita berikan, tetapi adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah.